Yo guys, kembali lagi di JCS Gaming. Sekarang aku mau jelasin ke kalian ya, gimana cara mengatur equipment kalian supaya CC kalian bisa naik. Nah, terus equipmentnya tuh bisa cocok banget sama hero-hero yang kalian pakai ya guys. Nah, sekarang aku mau jelasin. Yang pertama itu Escanor guys. Kalau Escanor itu, kalau aku ya guys, pakainya attack sama defense ya guys. Nah ini terserah guys, attacknya di mana, defense-nya di mana. Tapi kalau aku kayak gini sih guys, kenapa kok attack sama defense? Nah ini aku mau jelasin guys. Escanor kan serangannya kuat banget ya guys, jadi kita harus support juga sama equipment yang attack. Nih 4 set attack 20% plus 20%, jadi attacknya menambah guys. Nah selain itu Escanor juga keras juga guys, kayak tanker gitu ya guys. Nah kalian juga harus support juga pakai defense guys. Nah itu guys. Terus aku mau jelasin ya guys, hero-hero itu ada beberapa macam guys. Ada yang attacker, ada yang kayak Escanor gini, tapi juga dia juga tanker. Ada yang debuffer, terus ada yang buffer juga. Kalau Escanor ini dia ngilangin buff ya guys, jadi kalau kalian buff pakai Arthur gitu hilang. Nah berguna juga ini guys. Nah sekarang aku mau jelasin equipment, misalnya equipment support ya guys, misalnya King guys. Nah ini guys, kalau kayak King gini guys, kalau kalian pakai di PvP, PvE atau story, sama pas waktu ngefarm ya guys, itu beda semua guys. Kalau misalnya elite ya guys, misalnya elite, aku saran kayak gini guys. Nih misalnya yang health ya, untuk HP ada 4. Nah ini dia soalnya pakai 4 set baru nambah guys. Nah terus kalian tambahin sama defense. Ini aku baru upgrade guys, soalnya sebelumnya aku masih fokus di PvP normal sama story sama farm sih, jadi masih belum fokus di PvP elite guys. Nah ini guys, kalian kalau misalnya lagi farm pakai King juga bisa guys. Nah tergantung guys, nanti misalnya kalau farm ya guys, kalian kan pasti fokus di skill ini ya guys, skill attacknya ini ya. Nah aku saranin pakai attack defense kayak Escanor tadi guys, terus juga ultinya, jadi kan lebih sakit guys. Terus ngehealnya juga guys, pasti lebih sakit ya guys. Tapi kenapa kalau di PvP kok pakainya kayak begini, HP sama defense guys? Nah ini aku mau jelasin guys, kalau PvP kan King biasanya diincar dulu guys, sama Escanor lah atau Helbram atau King musuh guys. Nah itu kan kalian tuh harus bisa ngatasin guys. Nah itu caranya pakai equipment yang HP Def ya guys. Nih HP Def. Nah kalau kalian misalnya pakai HP Def, kalian kan pasti bisa lebih keras ya guys. Jadi kayak HP-nya lebih banyak, defense-nya lebih banyak, jadinya lebih nggak mati-mati gitu guys. Nah nanti kalau misalnya King kalian awet ya guys, misalnya awet dari awal sampai akhir ya guys, King tuh berguna banget guys. Kalian bisa tetap nge-stun ini, kayak ini, kayak yang sudah perak ini, mulai perak ini sampai ke emas ini, kalian bisa stun guys. Terus kalian juga bisa nge-heal ya guys. Ya walaupun kalian pakai HP sama defense kan nge-healnya ya nggak gitu ya guys, tapi ya lumayan guys. Jadi paling nggak inilah guys. Nah ini remove debuff from all allies. Jadi kalau kalian di debuff, kalian bisa ngilangin status debuffnya guys. Itu enak banget sih guys, membantu banget ini. Nah terus aku mau jelasin hero misalnya kayak Melin nih guys. Nah Melin itu ini ya skillnya ya, dia bisa deplet ultimate move
Gouge Orb ya. Nah ini tergantung kalian mengandalkan skill yang ini, Perfect Cube, yang buat barrier ini, atau skill yang ini guys, yang Tablet One Ultimate Move Gouge, yang Tablet Ultimate Move Gouge ya guys. Nah itu nanti tergantung kalian guys, mau fokus yang mana. Nah kalau semisal kalian mau fokus ini ya, yang mengurangi Ultimate Move Gouge-nya musuh, kalian pakai kayak tadi ya, bukan yang ini ya guys, kayak yang King tadi, HP sama defense. Jadi kayak King ini HP-nya 4 ya, HP-nya 4, defense-nya 2. Nah itu terserah kalian mau taruh di mana ya. Kalau misalnya lagi gak cukup gitu goldnya, setengah-setengah aja guys. Jadi misalnya ini SSR, ini R. Aku saranin kalian jangan pakai yang equipment SR ya guys. Soalnya itu nanggung banget guys. Kalian kalau mau ini ya guys, change stat nih ya. Nah kalau SSR kan pakai 2 diamond ya. Terus kalau SR tuh udah pakai 1 diamond guys. Nah aku mending saranin kalian pakai R dibandingkan SR ya guys. Kenapa guys? Nah ini aku mau jelasin guys. Kalau misalnya, oh ini belum tentu upgrade guys, bentar. Ini ya misalnya Merlin ini ya. Nah misalnya ini ya, kalian change stat. Nah kalau R tuh masih bisa pakai gold guys, cuma 10.000. Nah sedangkan kalau SR kan pakai diamond 1 ya. Nah tapi kalian mendapat substatnya itu, substat tuh ini ya guys, misalnya ini pure rate. Nah kalian kalau pakai ini kan belum tentu bisa sampai full ya guys. Nah apalagi kalau kalian pakai diamond untuk ubah substatnya equipment SR ya guys. Nanti kalau misalnya nggak dapet yang bagus-bagus malah kalian rugi diamond guys. Nah mending aku saran pakai ini guys, pakai rare equipment. Jadi kalian upgrade-nya bisa pakai gold. Tapi kalau kalian mau pakai diamond, nah mending yang SSR kalian guys. Tapi kalau aku sih masih prefer pakai itu ya guys. Masih milih pakai anvil ya guys. Jadi kalian bisa change statnya pakai anvil. Misalnya nih, ya ini pakai 5 anvil guys. Ya walaupun susah sih guys ngumpulin anvil, tapi ya worth it sih guys. Statnya nambahnya banyak sih. Nah kembali ke Merlin, aku mau jelasin guys. Misalnya kalian fokusnya ini ya guys, Perfect Cube. Nah kalian pakai equipment kayak gini sudah benar guys. Nah nih attack-nya ada 4 set ya. Nah kalau Perfect Cube kan semakin besar attack kalian semakin keras barriernya ya guys. Nih creates a barrier around all allies equal to 150% of attack ya. Ini semakin tinggi attack kalian, semakin keras juga barriernya guys. Nah tapi kalau kalian mau fokus ini ya, pakai equipment yang seperti King tadi ya, 4 set HP sama 2 set defense. Kenapa? Soalnya kalau misalnya dia semakin keras ya guys, nah kan kalian butuhnya yang itu ya, nurunin ultimate gouge ya. Nah semakin Merlin nggak mati-mati, semakin enak kalian ngurangin ultimate move gouge musuh ya. Misalnya di PvP elite gitu, terus Merlin kalian nggak mati-mati gitu ya guys, kan keras banget ya, ditambahin HP sama defense. Nah kalian pakai ini, skill ini, nanti musuh kalian susah untuk ulti ya. Nah sekarang aku mau jelasin Gouter ya guys. Nah Gouter ini kalau di elite menurutku ya guys, mending kalian pasang HP defense atau enggak attack defense. Nah itu tergantung lagi guys, kalian mau fokus kemana.
Kalau kalian mau fokus ke ulti ya guys, nah ini misalnya ulti ini, kan berarti kalian mau fokus ke sakitnya atau cuma nurunin ultimate gauge ya guys. Nah kalau kalian mau fokus di sakitnya ya guys, sama sakitnya ini ya, serangannya ini ya lumayan nih, kalian pakai ini guys. Nah ini kalau kalian mau benar-benar fokus ke damage ya. Tapi kalau kalian mau fokus ke ini ya, untuk upskill ya, jadi dia harus tidak boleh mati dulu guys, jadi harus dibuat counternya susah mati ya. Nah itu pakai set yang kayak di King tadi ya, HP 4 set sama defense 2 set guys. Nah jadi kalau kalian nggak mati-mati kan otomatis kalian bisa ulti ini, bisa mengurangi ultimate gauge ya, terus bisa ini, bisa ngupgrade skill ya, bisa ngupgrade skillnya entah itu Hellbram, Escanor, King. Nah itu kan bermanfaat banget guys. Jadi kalau misalnya musuhnya mengincar counternya dulu, nggak mati-mati, jadi kalian ya nggak apa-apa gitu guys, bisa lanjut terus ya guys, akhirnya menang. Kalau farm ya guys, kalau farm aku saranin counter pakai ini ya, attack defense ya, bisa lebih cepat lagi farmnya, kan dia ada attack yang all dia. Pokoknya kalau farm tuh ya guys, kalau Escanor tuh yang attack defense tetap ya tadi ya, terus yang King attack defense juga tadi, terus yang Merlin juga attack defense, di yang biar gak fokus di barrier, biar fokus nyerang juga. Counter juga attack defense guys. Rata-rata kalau farm itu ya attack defense sih guys. Jadi menurutku kalian juga harus up equipment yang attack defense, itu penting banget sih. Kalau yang untuk HP sama defense tuh cuma untuk di PvP elite sih. Nah misalnya ini Hellbram guys, untuk PvP elite aku saranin kalian, tergantung fokusnya lagi ya guys, kalian fokus ke stun ini sama mengurangi ultimate gauge ini atau damage nya guys. Kalau misalnya kalian fokusnya di damage, kalian pakai attack sama defense ya. Aku belum jadi equipnya, kalau aku sih biasanya tinggal exchange equipment ini ya guys, mana yang mau diganti gitu guys, soalnya kan nggak semua kita pakai ya guys. Terus misalnya kalau kalian mau di PvP elite pakai ini ya guys, misalnya damage nih ya guys, fokus kalian ke damage. Nah kalian pakai yang attack defense ya guys. Kalau misalnya kalian mau fokus di ini Petrify, terus Deplete ultimate move gauge, nah kalian pakai HP dan defense ya guys. Nah seperti tadi King tadi, 4 HP, 4 set HP sama 2 defense guys, itu penting banget guys. Jadi dia nggak mati-mati, tapi dia bisa nge-stun Petri, terus dia bisa ngurangin ultimate gauge-nya musuh terus gitu. Enak guys pokoknya guys. Terus aku mau jelasin misalnya ini Ellie guys. Nah ini kalau Ellie ini aku fokusin di itu ya guys, di damage ya guys, soalnya dia healer. Pakainya yang kayak Escanor gini nggak apa-apa guys. Nah pakai kayak Escanor gini nggak apa-apa, atau kayak Merlin gini juga nggak apa-apa guys. Tapi aku saranin ini bukan untuk farm ya guys, soalnya bukan hero farm guys. Ini guys, builds HP of all allies. Nah ini kan kalau kalian misalnya tim kalian semakin besar kan, semakin besar juga healnya ya guys. Terus apa lagi ya? Nah ini seperti Hauser nih. Hauser nih sebenarnya enak ya guys buat PvP elite ataupun farm ya guys. Aku saranin pakai attack defense juga guys, yang kayak Escanor tadi ya. Nih guys, soalnya dia inflict damage-nya tuh ke semua lawan ya, on all enemies.
Ini juga on all enemies. Ultinya juga guys on all enemies. Jadi aku saranin kalian pakai attack defense untuk Hauser ini ya guys. Untuk elite, PvP ataupun untuk farming ya guys. Tapi aku masih belum pakai ini sih guys. Kalau farming aku ya biasanya pakai unit PvP ku sih guys. Soalnya bisa di auto terus ditinggal gitu guys. Jadi ya santai aja guys. Terus apa lagi ya? Galan guys. Galan ini juga berguna banget sih guys untuk PvP elite ya guys. Aku saranin kalian pakai attack defense juga kayak Escanor ini ya guys. Soalnya dia bener-bener damager ya guys. Jadi dia bener-bener mainnya di damage ya guys. Nih damage nih. Semakin dia dapat banyak buff, semakin sakit ya guys. Nih. Terus Jericho guys. Nah, aku mau jelasin guys. Kalau Jericho ini, khusus Jericho itu attack sama crit ya guys. Nah, aku belum buat Jericho sih guys. Cuma aku udah buktiin sih guys kalau emang sakit guys. Pakai itu guys. Pakainya attack sama crit ya. Misalnya ini ya, attack. Misalnya gini aja dah. Oh shit, exchange saja. Misalnya attack 4 set ya, attacknya 4 set kan. Nah, terus ininya diganti sama critical. Criticalnya 2 set. Aku masih belum build ini guys. Cuma ya rencananya mungkin mau build sih guys. Lagi fokus di hero lain. Ini 2 crit ya guys kalau mau Jericho. Ini 2 crit. Terus sama 4-nya attack ya guys. Nanti bakal sakit banget, aku berani jamin. Terus letter guys, letter tuh ya lumayan bagus sih guys kalau untuk farming ya guys. Letter aku saranin ya pakai kayak Escanor gini ya guys. Pakai yang kayak gini ya, attack sama defense gini ya. Dia soalnya attacknya besar guys, jadi kita harus support dengan equipment yang damage juga guys. Biasanya dipakai untuk red demon gitu guys. Slater mantap banget sih kalau untuk red demon. Terus aku mau jelasin guys, misalnya hero buffer seperti Arthur ya guys. Nah, Arthur ini kalian pakai attack defense ya untuk farming. Kalau kalian mau buat farming, tapi biasanya ada yang pakai di elite ya guys. Nah, kalian tergantung guys, kalian mau fokus di ini yang ngilangin debuff, anti debuff ini, anti debuff skill ini, sama bisa up attack, defense sama HP. Atau kalian fokus di attack ini sama ulti ya guys. Kalau kalian fokus di attack sama ulti, aku saranin kalian pakai attack defense ya guys. Tapi kalau kalian bener-bener fokus di ini anti debuff ini guys, nah aku saranin pakai HP defense ya guys. Soalnya dia bakal awet di arena ya guys, jadi nggak mati-mati gitu, keras. Lebih keras lagi kalau misalnya pakai HP defense itu. Terus kalian bisa itu ya guys, memperkuat tim ya sampai anti debuff kalau misalnya dapat yang emas ini guys. Jadi kalian kalau misalnya di debuff sama ban hijau nggak ngefek, terus mau di debuff sama Escanor juga nggak ngefek juga. Kalau kalian mau di debuff sama King, di Petrify sama King atau Hellbram gitu juga nggak bisa guys. Terus kalau kalian juga mau ketemu sama counter, misalnya kalian ketemu sama counter gitu, terus kalian di disable attack itu, nih counter kan juga di buffer ya guys. Nah,
Ini kan kalau misalnya kalian di disable tag itu kan paling nyebelin ya guys, jadi kayak kalian nggak bisa nyerang gitu, tim kalian nggak bisa nyerang. Nah itu bisa dihilangin sama skillnya Arthur nih ya, pakai skill Arthur yang nih, jadi bisa ngilangin all debuff guys. Oh ya guys, terus hero di buffer ya guys, seperti Banijo ya. Aku belum punya sih guys, soalnya aku nggak rencana pakai, cuma banyak yang pakai sih kalau di arena itu biasanya pakai attack defense guys. Soalnya dia butuh lifesteal ya guys di skillnya ya. Ada lifesteal, dia juga butuh lifesteal. Jadi misal dia diserang, terus berkurang darahnya, dia bisa lifesteal. Jadi semakin besar attack, semakin besar lifesteal juga guys. Jadi itu penting banget sih guys. Jadi kayak equipment Escanaru aja ya guys, attack-nya 4 set sama defense-nya juga 2 set gitu guys. Terus misalnya nih guys, Gustav ya guys. Nah kalau Gustav tuh biasanya dipakai untuk Regiment ya guys, jadi dia bisa ngebekuin lawan. Nah aku saranin kalian pakai 4 set HP sama 2 set defense, soalnya dia yang dibutuhin yang ini ya guys, bekuinnya ya guys. Nah kalau kalian pasang 2 set defense 4 set HP, nah kan dia semakin keras ya guys, jadi kalau diserang musuh dia nggak gampang mati. Nah dia bisa awet gitu, semakin dia awet semakin bagus sih di Regiment, jadi dia bisa baguin Regimentnya terus guys. Nah guys, aku mau jelasin unit ini guys. Ini unit sangat penting digunakan untuk saat story ya, jadi story kalian akan jauh lebih gampang kalau menggunakan unit ini guys. Nah ini guys, unitnya itu Meliodas ini guys. Nah ini aku juga baru dapat guys, jadi juga belum tak build. Ini equipmentnya itu ya guys, attack defense ya guys. Kalau kalian fokus di damage, tapi biasanya kebanyakan orang tuh lebih pakai yang HP defense guys. Kenapa guys? Nah orang-orang tuh pada ngandelin counter guys. Nah kebanyakan orang tuh pada ngandelin skill ini guys. Nah ini, assume a stance that trigger one times when attack, inflicting damage equal to 100% of HP, diminish from max HP via counter. Nah jadi guys, kalau misalnya kita diserang, HP kita semakin berkurang banyak, counter kita semakin sakit. Skill ini akan semakin sakit nih, skill counter guys namanya. Ini yang perak nih 150%, 100% HP berkurang, dikembalikan gitu guys. Ini 150% dikembaliin damage-nya. Terus ini 250% guys. Ini udah paling enak banget sih menurutku sih. Yo guys, sampai segitu dulu videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan thanks for watching.